Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati kita umur yang panjang dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Jadi kebahagiaan yang total itu, kebahagiaan yang menyeluruh itu, kebahagiaan yang sempurna itu adalah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita surat Abasa ya. Ayat 33 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis shakhah. Ya. Dan apabila datang suara yang memekakkan atau sangkakala yang kedua. Ya. Jadi kiamat itu ya, terjadi dengan dua tiupan ya. Tiupan malaikat Israfil ya. Jadi tiupan yang pertama alam semesta hancur ya. Itu dalam surat Al-Haqqah ya. Sedangkan tiupan yang kedua ya, semua yang ada di alam kubur itu dibangunkan ya. Menuju alam mahsyar, dikumpulkan untuk dihisab. Ya. Jadi tiap tiupan itu satu kali. Ya. Jadi dua kali tiupan, masing-masing satu kali tiupan. Ya, nafkhatu wahidah. Ya. Di dalam surat apa? Surat Al-Haqqah ya. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Maka apabila sangkakala itu sudah ditiup dengan satu kali tiupan ya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Maka langit bumi dan gunung-gunung dibenturkan dengan satu kali benturan. Ya ini dahsyat banget ya. Satu kali tiupan, satu kali benturan. Ya. Jadi semua gunung ya, itu dibenturkan dengan bumi satu kali benturan. Ya. Wa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka hari itulah ya terjadi hari kiamat. Ya. Ya, jadi al-waqi'ah itu ya, nama hari kiamat. Kiamat itu pasti terjadi. Demikian pula al-haqqah. Al-haqqah juga nama hari kiamat. Kiamat itu benar adanya. Ya. Diawali dengan tiupan sangkakala pertama. Nah, kita sekarang akan membahas tiupan sangkakala kedua. Ya. Jadi as-sakhah ya, itu adalah as-soihah, asyadidah. Ya. Teriakan yang sangat keras sekali. Ya. Takunu yaumal qiyamah, terjadi pada hari kiamat. Ya. Jadi ada teriakan yang paling keras, ya, dan itu hanya terjadi pada hari kiamat. Kemudian walati tusimul adzan, yang menyebabkan telinga itu tuli. Saking apanya? Saking kerasnya. Ya. Lisyiddatiha. Kemudian wal muradu an-nafkhatus tsaniyah. Yang dimaksud dengan as-sakhah itu adalah tiupan yang kedua. Ya. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata,
bahwa ya, as-sakhoh itu nama lain dari hari kiamat. Jadi Allah memperingatkan dan mempertakuti hamba-hambanya dengan hari tersebut. Jadi ibadah itu dasarnya takut. Kenapa kita ibadah? Pertama takut kepada Allah, yang kedua takut kepada hari kiamat. Karena ada yang namanya as-sakhoh. As-sakhoh itu adalah as-saihah asyadidah, ya. Teriakan yang sangat keras sekali. Ya. Jadi kalau kita teriak rame-rame di kuburan, nggak bakal ada yang bangun ya. Kalaupun ada lari ya. Tapi kalau yang teriaknya malaikat, semua yang ada di alam kubur yang sedang tidur itu bangun, Bu. Ya. Bangunnya juga siro'a. Siro'a itu cepat banget. Ya. Kalau kita bangunin anak, cepat nggak bangunnya, Bu? Untuk sholat subuh atau untuk sholat tahajud. Nah kemudian Ibnu Jarir berkata, as-sakhoh adalah nama tiupan sangkakala. Ya. Sangkakala itu dalam Al-Quran disebut as-sur. Ya. Fa'idha maka apabila nufikha telah ditiup as-sur sangkakala. Ya. Tiupan yang menghasilkan suara, tiupan yang menghasilkan angin. Suara yang memekakan telinga, angin yang bisa membenturkan bumi dan semua gunung satu kali benturan hancur, Bu. Ya. Lebih kecil daripada debu. Ya. Jadi manusia seperti larannya ya. Gunung seperti kapas. Berarti benturan itu menghilangkan gravitasi bumi. Ya. Menghilangkan gravitasi bumi. Ya. Dan ini rahmat Allah SWT yang wajib disyukuri. Kalau di bumi ini tidak ada gravitasi, ya, manusia nggak bisa hidup. Ya. Kalau nanti hari kiamat dengan satu kali tiupan malaikat Israfil, ya, itu hilang sama sekali yang namanya gravitasi. Sampai semua gunung yang berat-berat, ya isi bumi yang berat-berat dikeluarkan. Kira-kira pemandangan seperti itu menyenangkan atau menakutkan? Ya. Ya. Makanya kita jangan sampai mengalami hari kiamat. Jangan sampai mengalami hari kiamat. Kemudian Al-Baghawi. Jadi ada salah satu kitab tafsir namanya Al-Baghawi, Bu. Ya, dia berkata as-sakhoh artinya pekikan hari kiamat. Ya, karena memekakan telinga sehingga nyaris menjadikan tuli. Ya, karena ya, bukan hanya penglihatan, pendengaran juga terbatas ya. Tenaga juga terbatas. Kekuatan juga terbatas. Jadi hidup kita itu ada dalam wilayah takdir Allah. Ya. Semuanya dibatasi. Walaupun ya duit banyak, makanan banyak, yang dimakan nggak banyak ya. Yang dimakan paling satu piring ya. Duit banyak, bikin rumah misalnya gede banget, yang dipakai tempat tidur cuma satu kamar. Jadi cuma terbatas. Jadi ditakdirkan artinya diukur, dialas, ditakar hidup kita. Termasuk pendengaran kita. Terlalu kecil nggak terdengar, terlalu besar peka, ya. Artinya tuli kalau kekencangan. Ya. Kemudian dampak daripada as-sakhoh itu dijelaskan. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhih. Ya. Kapan itu? Ya. Pada hari orang lari dari saudaranya, ya. Baik saudara kandung ataupun saudara tiri atau saudara seagama, ya. Saudara seakidah, saudara seibadah, saudara sebangsa dan setanah air, ya. Itu lari semuanya, lari semuanya. Ya. Nanti dalam hadis yang sahih dijelaskan kenapa lari, ya. Karena sibuk dengan urusan masing-masing. Yang kedua, takut diminta kebaikannya, Bu. Ya. Ya. Takut diminta pahala. Ya. Karena nanti kita butuh pahala. Ya. Minta ke anak tidak dikasih. Ya. Minta ke saudara tidak dikasih. Minta ke suami tidak dikasih. Apalagi minta ke tetangga. Benar, Bu.
Jadi hari di mana orang tuh pelit dengan pahala. Kalau sekarang ada ya orang yang bagi-bagi pahala ya. Ada, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nanti mah kagak, Bu. Nggak bisa itu. Jadi untuk dirinya sendiri kurang, Bu. Makanya yauma pada hari itu ya firul mar'u min akhih, ya. Bukan hanya panik, bukan hanya takut, ya. Tapi juga ya lari itu karena sibuk dengan urusan masing-masing. Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya, ya. Sampai tidak peduli dengan yang lain, ya. Wa ummihi wa abi, ya. Demikian pula dari ibunya dan dari bapaknya, ya. Kemudian wa sahibatihi wa banihi, ya. Dari istrinya dan dari anaknya, ya. Jadi istri itu kalau kita baca Quran, di antaranya ya, menggunakan kata ahlun, Bu. Ahlun. Sedangkan dalam ayat lain menggunakan kata sohibah, Bu. Sohibah. Ya. Nah kalau ahlun, ya justru nanti akan bertemu, berkumpul di sorga, Bu. Ahlun itu. Kalau sohibah belum tentu, Bu. Belum tentu. Ya. Jadi ada zaujah, itu istrimu juga, Bu. Ada sohibah, ada ahlun, ya. Nah ketika istri dan suami serta anak ya, mendapatkan catatan amal sama-sama dari arah kanan, wayan qalibu ila ahlihi masruro, akan berkumpul tuh semua keluarga ya dengan dalam keadaan bahagia, akan berkumpul, ya. Jadi kematian sekarang itu hanya perpisahan sementara, ya, itu. Jadi ibu nanti kalau mau ya berkumpul dengan suami yang sekarang, ya itu jangan nikah lagi. Ya. Kalaupun mau nikah harus dengan yang lebih baik, ya. Ya, karena suami ibu di sorga nanti pertama suami yang terakhir, ya. Suami yang terakhir. Yang kedua. Suami yang terbaik akhlaknya, ya. Suami yang terbaik. Makanya ketika Abu Bakar melamar siapa? Ummu Salamah, ya. Oleh Ummu Salamah ditolak, ya, karena suaminya lebih baik daripada Abu Bakar, ya. Tapi ketika dilamar oleh Rasulullah, ya, tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Jadi Ummu Salamah ingin agar di surga nanti bersuamikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan sahibah, Bu, ya. Nah, demikian pula dengan anak, Bu. Ya, anak itu bisa bertemu di sorga dengan orang tuanya, tapi juga tidak bertemu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar anak, tapi harus jadi ahlun. Ya. Makanya ketika Nabi Nuh bertanya, si Kan'an itu kenapa sampai binasa? Kata dia kan dia anakku. Ya. Ya, dia keluargaku, dia ahliku. Kata Allah, dia bukan ahlimu, dia bukan keluargamu, ya. Jadi kalau anak beda keyakinan, ya, beda apa? Beda agama, beda keimanan, ya, tidak ibadah alias maksiat, sebenarnya bukan keluarga, Bu. Kalau dalam Islam itu hanya sebatas anak. Karena anak itu pertama bisa jadi musuh, tapi dalam waktu yang sama anak itu bisa jadi fitnah. Kalau istri dan anak itu bisa jadi musuh, tapi harta dan anak bisa jadi fitnah. Artinya anak itu bisa jadi musuh, bisa jadi fitnah, ya. Nah, yang dikatakan ahlun, ya, maka istri ya akan menjadi saudara suaminya, ya. Artinya akan dipasangkan kembali di sorga, ya. Demikian pula dengan anak, ya. Itu akan dikumpulkan kembali, bahkan dengan bapaknya, ya. Dengan ibunya dikumpulkan semua. Jadi keluarga besar. Sebab sorga yang Allah ciptakan, sorga yang Allah jadikan, ya luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau sendirian sepi nggak, Bu? Iya. Ya. Makanya ketika ditanya ya tentang wanita yang terbaik, ya, kata Rasul, wanita yang terbaik itu pertama al-wadud, ya, yang sangat mencintai. Yang kedua al-walud, yang siap melahirkan anak banyak. Ya. Istri sekarang, wanita sekarang rata-rata pengen anak banyak, pengen anak sedikit.
Jadi al-wadud, al-walud. Bahkan ada al-aud. Al-aud itu kalau suami marah bukan pulang ke rumah orang tua. Ya, al-aud itu. Tapi kemudian suaminya dihampiri, dipegang tangannya, ya. Kemudian minta supaya suaminya itu jangan marah. Ya. Jadi saya tidak bisa tidur selama engkau masih marah. Jadi minta maaf. Padahal bisa jadi yang salah suaminya. Ya. Jadi ada 3 sifat Bu, wanita yang terbaik. Pertama apa? Al-wadud. Ya. Jadi sangat mencintai suaminya. Yang kedua al-walud. Ya. Siap melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Yang ketiga apa Bu? Al-aud. Ya. Jadi kalau suaminya marah bukan kabur, ya, tapi disamperin, minta maaf. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya, ya. Di sini dijelaskan, ya, Ikrimah, ya. Ikrimah mengatakan, jadi ada, ya, seseorang berdua dengan istrinya. Ya. Jadi diceritakan nanti di akhirat, istri dan suaminya sedang berdua. Lalu kemudian suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, suami macam apakah aku ini bagimu? Nah, ditanya tuh, ya. Kemudian kata si istri, engkau adalah sebaik-baik suami. Dan istrinya memujinya dengan pujian yang baik semampunya. Kemudian si suami berkata kepada istrinya, maka sesungguhnya hari ini aku meminta suatu kebaikan darimu dengan sukarela. Barangkali aku dapat selamat dari apa yang engkau saksikan sekarang ini. Ya. Si istri menjawab, alangkah mudahnya permintaanmu. Tetapi aku tidak mampu memberimu sesuatu pun, karena aku pun sedang dicekam oleh rasa takut yang sama seperti yang kamu alami. Ya. Jadi suasana itu mencekam Bu, ya, mengancam Bu. Yang bisa menyelamatkan adalah amal atau kebaikan. Ya. Ya. Jadi suami minta itu kepada istrinya, ya. Ya. Minta apa? Minta pahala kebaikan. Tapi oleh istrinya boro-boro buat kamu katanya. Aku juga butuh. Ya. Jadi nggak ada itu di sana bagi-bagi pahala. Ya. Bagi-bagi pahala itu di dunia ya. Jadi tolong Bu, ya. Jadi yang bisa menyelamatkan kita nanti pada tiupan sangkakala kedua itu, di samping iman adalah amal soleh. Ditambah kalau bisa mati jangan bawa dosa, ya. Sebab kalau tidak dapat syafaat dibakar dulu di neraka Bu, ya. Dan sesungguhnya seseorang bertemu dengan anaknya, tadi bertemu dengan istrinya, ya. Jadi ada orang yang bertemu dengan anaknya. Lalu ia bergantung kepadanya dan mengatakan, wahai anakku, orang tua seperti apakah ini bagimu? Jadi minta balas budi maksudnya. Si anak menjawab dengan mengemukakan pujian kepadanya. Lalu ia berkata kepada si anak, wahai anakku, sesungguhnya aku sekarang sangat memerlukan bantuan sedikit dari kebaikanmu. Ya. Mudah-mudahan dengannya aku dapat selamat dari keadaanku sekarang ini yang engkau lihat sendiri. Ya. Jadi anak melihat bapaknya, bapaknya melihat anaknya, suaminya melihat istrinya, istrinya melihat suaminya dalam keadaan ketakutan dan membutuhkan banyak pahala agar selamat dari, ya, ancaman. Ya. Karena itu tiupan yang kedua tuh ancaman. Ya. Di samping untuk mempertakut hambanya, ya, akan adanya hari seperti itu. Maka si anak menjawab, wahai ayah, betapa ringannya permintaanmu, tapi aku sendiri merasa takut dengan ketakutan yang sama seperti engkau alami. Maka aku tidak mampu memberimu sesuatu pun dari apa yang engkau minta itu. Nggak ngasih Bu. Oleh istrinya tidak dikasih pahala. Oleh anaknya juga tidak dikasih pahala. Ya. Padahal waktu itu sangat butuh sekali yang namanya pahala. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Ya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya. Jadi dengan satu peristiwa itu orang dibikin lupa segalanya kecuali terhadap dirinya. Bagaimana caranya supaya dirinya aman dan selamat?
Nah, dalam hadis yang sahih yang menceritakan peristiwa syafaat disebutkan bahwa ketika dimintakan kepada tiap-tiap rasul dari ulul azmi untuk memohonkan syafaat di hadapan Allah buat semua makhluk, maka tiap-tiap orang dari mereka mengatakan, aku lebih mengutamakan dariku, dan aku tidak memohon kepada engkau selain keselamatan buat diriku sendiri. Ini Nabi, Bu, ya. Ternyata Nabi juga nggak bisa. Ya, diceritakan Rasul lari dari ibunya. Ya. Nabi Ibrahim lari dari apanya, Bu? Bapaknya. Nabi Nuh lari dari anaknya. Nabi Lut lari dari istrinya, Bu. Ya. Padahal itu Nabi, apalagi yang bukan Nabi, Bu. Sampai kemudian ulul azmi saja ketika diminta syafaat, ya, dia sendiri butuh, ya, untuk menyelamatkan diri, ya, dari keadaan waktu itu. Sehingga Isa putra Maryam sendiri mengatakan, aku tidak memohon kepadanya hari ini kecuali keselamatan dari diriku sendiri, dan aku tidak memohon kepadanya untuk keselamatan ibuku Maryam yang telah melahirkanku. Ya. Ya. Padahal sama-sama soleh, ya. Maryam soleh, Nabi Isa juga soleh, tapi tetap aja, ya, nggak bisa, ya, minta atau diminta, ya, kebaikan pahala darinya. Ya. Inilah waktu di mana, ya, orang itu pelit dengan pahala. Ya. Kemudian Qatadah mengatakan bahwa pada hari itu yang dipentingkan adalah yang paling dicintai dan paling dekat karena dahsyatnya huru-hara di hari itu. Dan tidak ada yang lebih dicintai dan lebih dekat bagi seseorang kecuali diri masing-masing. Ya. Sampai kemudian dalam surat Luqman, ya. Ya. Jadi wahai manusia, takutlah kepada Allah. Dan takutlah kepada hari di mana orang tua tidak bisa menolong anaknya. Dan anaknya tidak bisa menolong orang tuanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar, ya, tidak bohong, ya, tidak bohong. Makanya kalian jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan sampai tertipu oleh yang namanya tukang tipu yang bernama iblis dan syaitan laknatullah dari ibadah, ya, dan taat kepada Allah SWT. Itu surat Luqman. Surat Luqman itu 2 ayat terakhir tuh, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya. Wakhshaw yaumal la yajzi walidun aw waladihi wala maulun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, ya. Surat Luqman surat berapa, Bu? 31, ya, 31. Ya. Kemudian masing-masing, ya, sangat sibuk dengan urusan sendiri sehingga lupa kepada orang lain, ya. Jadi benar-benar egois, Bu, ya. Jadi jangankan kita, Nabi aja egois, Bu, apalagi manusia biasa. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah, yuhsyaruna hufatan gurotan masyatan gurlan. Nanti setelah dibangunkan dari alam kubur, tempat tidur yang paling lama, ya, maka kemudian akan dikumpulkan mereka itu hufatan, dalam keadaan telanjang kaki, ya, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki, Bu. Kemudian urotan, telanjang badan, ya, telanjang badan, ya, ya. Kemudian masyatan, jalan kaki, Bu. Ya. Jadi nggak ada, Bu, kendaraan waktu itu, Bu. Ya, nggak ada kendaraan, ya. Itu. Ya. Kemudian apa lagi? Gurlan, dalam keadaan tidak dihitan, Bu. Jadi benar-benar telanjang bulat, Bu. Ya, telanjang bulat. Di mana? Di alam mahsyar, ya. Qala, kemudian ia berkata, ya, faqalat zaujatuhu, maka bertanyalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti namanya ternyata Aisyah. Bertanya kepada Rasul, ya. Apa?
Ya. Ya Rasulullah, ya. Awayara ba'duna aurata ba'din. Apakah waktu itu ya, seseorang akan melihat aurat orang lain? Gitu kan? Ya. 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 Sekarang mah walaupun ada remote kadangkala nggak dipindahin remote-nya ya. Ya walau ada remote ya. Tapi nanti ketika orang benar-benar telanjang bulat tanpa alas kaki, tanpa topi, ya, tanpa baju, tanpa celana, ya, kemudian jalan kaki dan kemudian belum disunat, Bu. Ya, ditanya, ya Rasulullah, apakah sebagian dari kita akan melihat aurat sebagian yang lainnya? Qala kata Rasul, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Beliau membacakan ayat ya bahwa ya pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri ya. Enggak akan lihat ke depan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, enggak bakal. Walaupun dikelilingi oleh orang-orang yang terbuka auratnya, Bu. Ya, terbuka auratnya. Jadi mau raja, mau rakyat, mau presiden, mau RT, semuanya telanjang bulat tuh. Ya, ya. Termasuk juga para nabi, Bu. Ya. Ya. Au qala ya, ma ashghalahu anin nadhar, ya. Jadi tidak ada ya, yang punya waktu, ada kesempatan untuk melihat aurat orang lain. Kenapa? Karena disibukkan dengan urusan itu, ya, sibuk dengan urusan sendiri hingga tidak sempat memandang orang lain. Ya. Kalau tadi kan lari, Bu, setelah lari dikumpulkan, ternyata ketika dikumpulkan juga, ya, tidak peduli dengan yang lain, ya, gitu. Mau mata keranjang, mau hidung belang, ya, nggak bakal, Bu. Ya. Jadi yang dia takutkan itu adalah hari itu, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, yub'atsun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan, ya. Jadi manusia akan dibangkitkan, dibangunkan dari alam kuburnya, ya, pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan kemudian belum disunat atau dihitan, ya. Maka kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, fa kaifa bil aurat, ya, bagaimana dengan aurat waktu itu, ya. Maka kata Rasul, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Masing-masing orang dari mereka pada hari itu ya disibukkan ya dengan kesibukan yang super sibuk sehingga tidak peduli dengan sekelilingnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bi abi ya atat wa ummi inni ya sa'altuka an hadithi ya patuh biruni anta bihi. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, sesungguhnya aku hendak bertanya kepada engkau tentang suatu hadis, maka aku berharap semoga engkau menceritakannya kepadaku. Ya. Ini adab menjawab pertanyaan, Bu. Ya. Jadi Aisyah bertanya, saya akan bertanya tentang sesuatu dan harapan engkau bisa menjelaskannya. Ya. Tapi kemudian apa kata Rasul? In kana indi minhu ilmun. Ya. Jika aku punya ilmu, jika aku tahu akan aku jelaskan. Tapi kalau tidak tahu, tidak akan aku jelaskan. Seperti ketika disuruh menjelaskan oleh malaikat Jibril tentang waktu kiamat. Apa kata Rasul? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Jadi Rasul itu benar-benar rendah hati, Bu. Nggak sombong. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Nggak boleh sok tahu. Ya. Jadi kepada istrinya sekalipun, jika pada diriku ada ilmu tentang itu, maka akan aku kabarkan, akan aku jelaskan. Qalat, kata Aisyah, ya Nabi Allah. Ya. Jadi tidak nyebut nama sama suami ya. Kalau tidak Rasulullah, apa? Nabi Allah. Ini istri kepada suami, Bu. Sekarang ada nggak istri yang manggil nama kepada suaminya?
Iya, ya. Anak nggak boleh manggil nama orang tuanya. Demikian pula istri tidak boleh memanggil nama suaminya. Ya. Ya. Iya, karena itu kaitannya dengan akhlak mulia, Bu. Ya, akhlak mulia. Ya. Jadi kata Aisyah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kaifa ya syarur rijal. Bagaimana keadaan kaum laki-laki ketika dikumpulkan di alam mahsyar? Qala kata Rasul, hufatan uratan, dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang bulat atau telanjang badan. Tsumma intadarat sa'ah ya faqalat. Kemudian Aisyah berhenti sebentar ya, menghela napas maksudnya, tidak melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kemudian setelah itu beliau bertanya lagi, ya Nabi Allah, kaifa yusyarun nisa? Bagaimana pula dengan keadaan wanita di alam mahsyar? Ya, kalau tadi nanya laki-laki di alam mahsyar, laki-laki di alam mahsyar itu akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang bulat. Kalau kata Rasul, kadzalik, sama, mau laki-laki mau perempuan, seperti itu, yaitu hufatan uratan, ya, telanjang kaki dan telanjang bulat. Kemudian Qalat bertanya lagi, wa asu'atahu min yaumil qiyamah. Aduhai kedua aurat ini pada hari kiamat nanti, ya. Jadi membayangkan ya. Ya, Aisyah tuh sangat malu, sangat takut kalau kemudian auratnya dilihat oleh orang lain. Ini wanita salihah, Bu. Jadi jangankan memperlihatkan aurat, terlihat aurat juga enggak, Bu. Malu banget, Bu. Takut banget. Jadi bagaimana aku katanya nanti kalau aku tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, ya, alias telanjang bulat. Kata Rasul, qala ya, wan ayyid dzalika tas'alin katanya. Apakah yang dimaksud dengan pertanyaanmu? Innahu qad nazala alayya ya ayah la yadhuruka kana alaika thiyaban aw la yakun katanya. Ya. Jadi sesungguhnya telah turun kepadaku satu ayat, di mana ayat itu tidak akan menjadikan kamu itu berbahaya, ya, tidak akan terjadi apa-apa, ya, walaupun kamu pakai baju atau tidak pakai baju. Ya. Jadi mau telanjang bulat, mau pakai baju, nggak ada pengaruhnya, karena orang tidak fokus kepada yang lainnya, hanya fokus kepada dirinya sendiri. Itu ayatnya likul imri'in minhum yauma idzin sya'nu yudi, ya. Kemudian apa katanya? Ya, ayah ya Rasulullah, ya. Jadi ayat mana? Ya, ayu ayah, ya. Ayat mana yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Itu bukan ayah ya. Ayu, ya, ayu ayah. Jadi ayat yang mana? Hiya itu ya Rasulullah. Qala kata Rasul, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Hatim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Saudah itu salah seorang istri Rasul radhiyallahu anha, ya. Nah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah, yub'atsun nas hufatan wa uratan gurlan. Ini ada tambahan. Jadi manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, lagi tidak berkhitan. Ya. Kemudian qad ajamahum al-araq wa balagha suhumal adzan. Nah, ini Bu. Dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, ada yang lain yang mencekam dan menakutkan. Keringat waktu itu di alam mahsyar, ya, tingginya sampai telinga, Bu. Ya. Jadi bukan banjir air, Bu, banjir keringat, Bu. Ya, banjir keringat. Kalau sampai telinga berarti hidung ketutup nggak ya? Iya, ketutup, Bu. Ya. Padahal alam mahsyar itu gede banget. Tapi karena suasananya, suhunya sangat panas,
karena matahari itu satu hasta ya, satu hasta ya, ya di atas kepala sekitar 1 kilometer Bu tingginya matahari itu. Ya, tapi kan jasadnya bukan jasad yang ini. Kalau jasad yang sekarang meleleh. Nah jasad yang nanti tidak meleleh tapi mengeluarkan keringat, banjir keringat. Saking panasnya dan saking banyaknya kata Rasul nanti ya orang di alam mahsyar itu tenggelam di dalam lautan keringat sampai batas telinga mereka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tapi nanti ada orang yang adem, Bu. Ada orang yang sejuk di bawah naungan Allah, ya. Tidak hanya tidak kepanasan tapi juga tidak keringatan, Bu. Itu semuanya ada 7, Bu. Semuanya ada 7, Bu. Ya. Silakan nanti ada hadisnya, Bu. 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, ya. Nah, di antaranya adalah orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, seorang diri, tapi bisa menangis sejadi-jadinya, Bu. Ya. Jadi hatinya lembut, Bu. Ya. Sampai ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya, berlinang air matanya. Maka air mata itulah yang akan membuat alam mahsyar menjadi adem dan sejuk. Ya. Kemudian kata siapa? Kata Saudah. Ya fakultu ya Rasulullah wa Rasulullah wa atahu ya yanduru ba'duna ila ba'din. Ya apakah masing-masing dari kami akan melihat aurat katanya ya. Jadi seorang akan melihat aurat orang lain. Ya, itu sama pertanyaannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Qad syagolan nas ya. Waktu itu ada yang membuat manusia sibuk. Tidak akan sempat melihat aurat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang pada waktu itu sibuk dengan urusannya sendiri. Ini sampai di sini, Bu. Kemudian dampak daripada tiupan itu, tiupan kedua itu, ya. Wujuhu yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Pertama, karena ketemu dengan Allah dan melihat Allah. Ya. Ini kebahagiaan yang paling bahagia. Puncaknya kebahagiaan itu ketika bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Ya. Kemudian karena melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar di surga, Bu. Ya. Ya. Jadi di surga itu berbagai macam kenikmatan, Bu. Ya. Dia lihat yang akan dia dapatkan dari Allah. Di samping kerajaan yang besar. Apa artinya, Bu? Ya. Kalau suami ibu masuk surga bakal jadi raja, Bu. Karena di sana tuh kerajaannya besar banget, Bu. Ya. Nah, di Indonesia sudah kecil diperebutkan lagi ya. Diperebutkan oleh Anies, apalagi siapa Bu? Prabowo, apalagi. Nah, nanti ibu nggak usah ikut pemilu, Bu. Kalau mau jadi raja nggak usah ikut pemilu. Ya, syaratnya jadi orang yang beriman, Bu. Jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang beramal soleh. Bu. Insya Allah kalau laki-laki jadi raja, kalau perempuan jadi ratu. Karena raja di sorga itu paling sedikit punya istri 2, Bu. Nanti kalau Pak Prabowo jadi raja, istrinya berapa, Bu? Ini istrinya 2. Ini hadisnya sahih, Bu. Pertama istri yang ada di dunia, ya, jadi mantan istri. Ya. Yang kedua istri yang ada di sorga, bidadari, Bu. Ya. Itu minimal, Bu. Tapi kalau matinya mati syahid, maka akan dapat istri 70, Bu. Ya. Itu. Tapi tidak akan berantem, Bu. Tidak akan cakar-cakaran, Bu. Kenapa? Karena kata Allah sudah kami cabut ya, yang ada dalam hatinya min gilin, dari penyakit yang namanya gil, Bu.
Jadi gil itu bikin iri, bikin dengki, bikin benci, ya, bikin bermusuhan, bikin cemburu, bikin dendam, dicabut, Bu. Ya. Sampai kemudian penghuni sorga itu duduk berhadap-hadapan di tempat yang ada senderannya. Akur, Bu. Akur, Bu. Ya. Di dunia mah jangankan 70, 20 aja, 2 aja ribut aja, Ibu ya. 2 ribut melulu, apalagi 70, Bu. Ya. Iya. Ya. Nah, kemudian apalagi sampai wajahnya berseri-seri orang yang beriman itu karena melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar di sorga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira, kata Allah. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana atau di sorga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar, Bu. Ya, kerajaan yang besar. Ya. Tadi, Bu, untuk duduk saja kan ada senderannya, Bu ya. Ya, kan itu santai banget ya, Bu. Kemudian di bawah naungan, Bu. Ya, ada naungannya, dikelilingi oleh para pelayan, Bu. Pelayan yang muda-muda dan dimudahkan terus, Bu. Kalau mau minum dikasih, di apa? Mau makan dikasih, Bu ya. Ya. Nggak tahu nanti disuapin nggak, Bu? Ya. Tapi benar-benar dimuliakan, Bu. Kemudian apalagi, Bu? Karena menyaksikan orang kafir disiksa di neraka. Jadi senang banget, Bu. Bahagia banget, ya. Kemudian berseri, tertawa, gembira, Bu, ketika menyaksikan orang kafir disiksa di neraka, Bu. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Ya. Ini balasan yang setimpal. Kenapa? Karena orang kafir waktu di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Nanti ada balasan untuk orang kafir ditertawakan oleh orang yang beriman. Bayangkan, melihat orang disiksa saja nggak ada rasa sedih, Bu. Nggak ada rasa kasihan, Bu. Yang ada tertawa gembira, Bu. Inilah kenikmatan sorga, Bu. Ya. Jadi kalau di sorga sedih berarti nggak sempurna, Ibu ya. Ya. Di sorga cemberut, nggak ada di sorga yang cemberut, Bu. Ya. Nggak ada di sorga yang menangis, Bu. Ya. Kemudian dhahikah mustabsyirah, tertawa dan gembira ria. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dan banyak pula mereka pada hari itu tertutup debu, tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ya. Jadi di neraka itu tidak ada cahaya, Bu. Ya. Di neraka itu, ya, atau di alam mahsyar juga termasuk, ya, itu ada dalam suasana wajah muram, bermuka masam atau kecut, tapi dalam waktu yang sama tertutup oleh kegelapan. Ini gambaran, ya, gambaran, ya, kesengsaraan orang yang tidak beriman di alam mahsyar nanti. Ya, wa wujuhu yauma idzin basira, dan wajah orang kafir pada hari itu muram. Ya, kenapa? Tadunu an yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Ya. Kalau orang yang beriman, kenapa berseri-seri, tertawa gembira? Pertama, bertemu dan melihat Allah. Yang kedua, melihat macam-macam nikmat dan kerajaan yang besar. Kemudian melihat, ya, menyaksikan orang kafir disiksa, dan yang selanjutnya melihat sorga dan kenikmatannya, ya, yang akan diberikan kepada mereka. Itu berbanding terbalik dengan orang kafir, ya. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Ya, makanya wajahnya muram, tertutup debu dalam kegelapan. Dan ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya, orang kafir di dunia nggak pernah berdoa, Bu. Ya, jadi jangankan berdoa, nyebut nama Allah juga kagak. Nanti mah mereka nyebut nama Allah kemudian berdoa kepada Allah. Ya, ketika menyaksikan yang namanya azab, kemudian mendengarkan bagaimana azab itu, suaranya luar biasa, lebih dahsyat daripada tiupan sangkakala kedua. Ya. Jadi neraka itu menghasilkan suara yang menggelegar. Ya.
Sampai ketika orang dilemparkan belum nyampe ke neraka, apinya sudah ngejar ke atas, Bu. Ya, itu dalam surat Al-Mulk, Bu. Al-Mulk itu surat 67, Bu, ya. Nah, sampai orang kafir berdoa, Bu, padahal baru menyaksikan, Bu. Baru melihat, ya, belum masuk ke dalam neraka. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ya. Absorna kami sudah melihat sekarang, wasami'na dan kami sudah mendengar. Farji'na maka kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan pasti kami nanti akan beramal soleh. Inna muqinun karena sekarang kami sudah yakin. Yakin yang tidak ada manfaatnya, Bu. Mau iman, mau yakin, mau taubat, ya, mau ibadah nggak ada manfaatnya, Bu. Karena itu sudah ada di hadapan neraka, ya. Di hadapan Allah diperlihatkan, diperdengarkan yang namanya neraka, ya. Ya. Kenapa sampai begitu? Karena kekufuran dan kemaksiatan waktu hidup di dunia, ya. Jadi di dunia itu karyanya kufur, maksiat. Maka akan mengalami nasib yang seperti itu dan terlihat dari wajahnya, Bu, ya. Nah, ulaika humul kafaratul fajaro. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Wallahu a'lam, ya. Silakan, Bu, ada yang tanyakan?